Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini adalah modul kedua dalam kuliah PPG Bahasa Arab. Kegiatan belajar 1, takrif ilmu shorof dan urgensinya. Capaian pembelajaran mata kegiatan mengidentifikasi takrib ilmu shorof atau morfologi Arab dan klasifikasi kata kalimah dalam bahasa Arab. Pokok-pokok materi: A. Takrib ilmu shorof. B. Objek kajian ilmu shorof. C. Spesifikasi dan signifikansi ilmu shorof. D. Tujuan dan manfaat ilmu shorof. Ilmu shorof min haitsu bina'il kalimati, konstruksi kata, al-huruful asliyah, huruf asli, konsonan dasar, al-hurufuz zaidah, konsonan tambahan, huruf tambahan, min haitsu taqsimil kalimati, klasifikasi kelas kata, ismun atau nomina, fi'lun verba, harfun partikel, ismun aksamuhu macam-macamnya, ahwaluhu keadaannya, tarkibuhu susunannya, dilalatuhu. Fi'lun fi'il, aksamuhu wa ahwaluhu at-tasrifu huruful illah. Harfun huruful ma'ani, huruful mabani. Ilmu sorfi min haitsu bina'il kalimati, konjugasi dan konstruksi kata, min haitsu taqsimil kalimati. A. Takrib ilmu shorof. Kata shorof adalah masdar dari kata shorofa yasrifu. Di dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, kata ini digunakan dalam berbagai variasi makna, antara lain: 1. Sorofal babu awil kolam, pintu atau pena itu bergeser. Sorofa nabuhu wa sorofa binabuhu, artinya gigi taringnya bergeletuk. Sorofa syai'u sorfan, mengembalikan sesuatu ke hadapannya. Sorofal ajiru minal amal, memberhentikan karyawan dari pekerjaannya. Sorofal malu, membelanjakan harta atau uang. Sorofa nakdu bimislihi, menukar uang tunai dengan yang senilai. Sorofal kalamu, memperindah kalam. Dari makna leksikal tersebut dapat dipahami bahwa kata shorof memiliki arti umum, perubahan atau pergeseran dari suatu bentuk, keadaan ke bentuk, keadaan yang lain. Muhammad Hamzah bin Sattar mengatakan, as-sorfu lugotan at-tahwilu wa tagyiru wal intiqalu min halin ila halin, wa minhu qawluhum sorofal kalamu an haqiqatihi, ay goyyarahu wa baddalahu. Sorof secara bahasa ialah takwil atau perubahan bentuk, tasgir atau perubahan pada umumnya, dan intikal hal ila hal atau perpindahan suatu kondisi ke kondisi yang lain. Dari sinilah terdapat ungkapan Arab sorofal kalamu an haqiqatihi. Maksudnya mengubah dan mengganti ucapan atau kalam dari yang sebenarnya. Dengan demikian, ilmu shorof diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang perubahan, pergeseran bentuk atau keadaan kata bahasa Arab. Syekh Mustafa Al-Golayaini, penulis Jami' ad-Durus Al-Arabiyyah, mendefinisikan ilmu shorof sebagai berikut: as-sarfu ilmun bi usulin tu'arifu biha siyagul kalimatil arabiyyati wa ahwaluha allati laysat bi i'rabin wala bina'in. Fahuwa ilmun yabhasu anil kalim min haitsu ma ya'ridu lahu min tasrifin wa i'lalin wa idghamin wa ibdalin wa bihi na'rifu ma yajibu an takuna alaihi
buniyatul kalimati qabla intijamiha fil jumlati. Sorob ialah ilmu tentang kaidah-kaidah pokok untuk mengetahui bentuk-bentuk kata berbahasa Arab, serta keadaan-keadaannya yang bukan termasuk dalam kajian i'rab dan bina. Sorob ialah ilmu yang membahas tentang kalim, kata-kata, dari sisi perubahan yang muncul darinya, seperti tasrif, i'lal, idgham, dan ibdal. Dengan ilmu ini, kita dapat mengetahui apa yang dipersyaratkan dalam bangunan kalimah sebelum ia tersusun dalam jumlah atau struktur kalimat. Beberapa istilah yang terkait dengan definisi ilmu sorob di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Tasrif secara harfiah berarti perubahan bentuk. Tasghir. Dalam ilmu sorob, tasrif dipahami sebagai perubahan konstruksi kata atau kalimah bahasa Arab yang berkaitan dengan huruf, dengan harf-harf, konsonan, morfem, akar yang asli atau tambahan. Sohih, konsonan murni atau ilat, semi vokal a, y, i, u, w, serta apakah konstruksi kata itu mengandung ilah, pembuangan, penggantian, dan penukaran posisi harf ilah dengan harf sohih, atau ibdal, penggantian atau penukaran posisi harf sohih dengan harf sohih dan atau dengan harf ilat, dan sebagainya. Menurut Syekh Mustafa Al-Gholayaini, istilah tasrif memiliki dua makna, yaitu pertama, perubahan kalimah, akar kata ke dalam berbagai bentuk kata baru yang berbeda-beda dan menghasilkan aneka makna, seperti perubahan kata masdar ke bentuk fi'il madi, fi'il mudhore, fi'il amr, isim fa'il, isim maf'ul, dan seperti perubahan bentuk nisbah dan tasghir. Makna kedua ialah perubahan yang terjadi di dalam proses pembentukan kata yang tidak menimbulkan perubahan makna, seperti ziyadah, penambahan hab atau sejenisnya, haz, pembuangan hab, ibdal, penggantian hab, qalb, penukaran posisi hab, dan idgham, pemasukan hab ke hab yang sejenis. Secara lebih aplikatif, dalam khasanah pembelajaran ilmu sorob di Indonesia, Muhammad Ma'sum bin Ali, penulis Al-Amsilah At-Tasrifiyah, memperkenalkan dua model tasrif. Yang pertama, tasrif istilahi, yang perubahan kata dasar ke berbagai bentuk kalimah baru yang memiliki istilah khusus, seperti fi'il madi, fi'il mudhore, masdar ghair mimi, masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahyi, isim zaman, isim makan. Kata dasar dan kata-kata baru yang terbentuk dalam pola tasrif istilahi ini diurutkan secara mendatar dan di atasnya diletakkan wazan-wazan yang menjadi acuan kata-kata di bawahnya. Istilah kedua yang dikemukakan oleh Muhammad Ma'sum bin Ali ialah tasrif lugawi, yaitu perubahan suatu kalimat secara bahasa yang disesuaikan dengan keadaan subjek berupa domir. Acuan dalam tasrif lugawi adalah domir yang diurutkan secara vertikal atau menurun, dengan klasifikasi domir al-ghaib, domir mukhatab, domir mutakallim. Urutan domir tersebut ialah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Untuk domir ghaib, kata ganti orang ketiga. Lalu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Untuk domair al-mukhatab, kata ganti orang kedua. Lalu ana untuk domir mutakallim wahdah, kata ganti orang pertama tunggal. Nahnu untuk domir mutakallim ma'al ghair, kata ganti orang pertama jama'. Dengan demikian, setiap kata yang ditasrifkan dengan pola tasrif lugawi ini akan dibaca dari atas ke bawah sesuai dengan urutan domir tersebut. 2. I'lal yaitu pembuangan hab. 3. Idgham yaitu pemasukan satu huruf pada huruf sejenis dengan cara mensukunkan yang pertama
lalu memasukkannya sehingga dilambangkan dengan satu huruf yang memiliki syiddah. 4. Ibdal, yaitu penggantian atau penukaran posisi huruf sahih dengan huruf sahih atau dengan huruf illat. Selain definisi yang dikemukakan oleh Al-Gholayaini tersebut di atas, ada beberapa definisi ilmu shorof yang cukup aplikatif sebagai berikut. As-shorfu istilahan tahwilul aslil wahid ila amsalihi mukhtalifah lima'anin maksudah. 2. Ilmun biqawaida tu'arifu biha ahwalu abniyatil kalimatil lati laysas bi'irabin wala bina'in. 3. Ilmun bi usulin tu'arifu biha ahwalu abniyatil kalimi qabla tarkibiha. 1. Perubahan akar kata ke dalam berbagai bentuk kata yang berbeda-beda untuk mengungkapkan aneka makna. 2. Ilmu tentang kaidah-kaidah. Dengan kaidah itu dapat diketahui keadaan bangunan, konstruksi kalimat kata yang bukan termasuk keadaan i'rab dan bina. Maksudnya bukan perubahan i'rab dan ketetapan bina yang terjadi pada bunyi akhir kata sebagaimana yang dibahas di dalam ilmu nahwu. 3. Ilmu tentang kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan bangunan, konstruksi kalim kata-kata sebelum disusun di dalam struktur kalimat. Contoh perubahan akar kata ke beberapa bentuk lainnya yang berbeda sebagaimana ditegaskan dalam definisi nomor 1 ialah perubahan masdar ke bentuk fi'il madi, kata kerja kala lampau, fi'il mudhari, kata kerja kala kini dan akan datang, fi'il amr, kata kerja perintah. Termasuk perubahan masdar ke bentuk kata-kata benda yang dibentuk darinya yang menjadi turunannya, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabbahah dan sebagainya. Perhatikan tabel perubahan akar kata berikut. Fi'il, ada fi'il madi, mudhari, amr, fa'il, maf'ul, sifah al-musyabbahah. Ilmun, masdarnya ilmun. Alima ya'lamu, i'lam, alimun, ma'lumun, alimun. Nah, jadi ini asal katanya rohima, fi'il madi. Bisa berubah-berubah ya. Kalau masdarnya berarti rohmatan, terus fi'il mudhari'nya yarhamu, amr, irham, rohim, marhum, maf'ulnya rohim, rohman, sifatnya jadi rohim, rohman. Nah, ini jadi dari satu kata bisa berubah bentuk dan memiliki arti yang berbeda-beda. Objek kajian ilmu shorof. Objek kajian ilmu shorof adalah bangunan atau konstruksi semua kalimah kata berbahasa Arab yang menerima perubahan dari akar kata yang tunggal. Kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang perubahan bentuk kalimah serta perubahan kalimah yang bukan termasuk bahasan i'rab, kalimah serta perubahan kalimah yang bukan termasuk bahasan i'rab, perubahan bunyi atau bentuk akhir kata yang menjadi kajian ilmu nahwu. Tentang kalimah yang menjadi objek kajian ilmu shorof, Al-Gholayaini secara khusus menyebutkan dua jenis kalimah, yaitu isim mutamakkin atau isim mu'rab dan fi'il mutasarrif. Dua jenis kalimah inilah yang menjadi objek kajian ilmu shorof karena keduanya menerima perubahan bentuk. Tentang objek kajian ilmu shorof, Muhammad Hamzah bin Sattar menyatakan, maudhu'u shorfi, objek ilmu shorof, al-fazu al-arabiyyatu al-fushah minal af'al mutasarrifah wal asma'il mutamakkinah wa kadzalikal masailu shorfiyah wa ma yata'allaqu biha min ahkam ka qaulihim idza kana al-awwalu minal mutajanisaini mutaharrikan wasani sakinan bisukuni asli imtana'a al-idgham nahnu madattu wa nahwu dalika min masaili shorf. Objek kajian ilmu shorof ialah lafal-lafal kata-kata bahasa Arab fushah yang terdiri atas fi'il-fi'il mutasarrifah atau kata kerja yang menerima perubahan dan isim-isim mutamakkinah kata benda dan sifat yang dibentuk. Dari penjelasan di atas, cakupan atau objek kajian ilmu shorof dapat dijabarkan sebagai berikut.
Satu, al-huruf al-asliyah, yaitu huruf-huruf asli atau konsonan-konsonan akar yang menjadi elemen dasar konstruksi kalimah, atau kata morfem akar, elemen dasar bangunan kalimah bahasa Arab pada umumnya terdiri dari 3 huruf konsonan. 2. Asal al-kalimah, yaitu akar dari semua kalimah yang dibentuk atau yang menjadi turunannya. Akar kata semua kalimah bahasa Arab menurut linguis Basroh adalah masdar, sedangkan menurut linguis Kufah adalah fi'il madi. 3. Al-auzan, yaitu wazan-wazan yang menjadi patokan bagi semua kalimah yang akan dibentuk atau yang menjadi turunannya. Acuan kata ini meliputi semua wazan untuk kata fi'il dan isim mustaq yang dibentuk atau menjadi turunannya. 4. Sigoh al-af'al al-mutasorrifah, yaitu semua bentuk fi'il yang mengalami perubahan seperti fi'il madi, fi'il mudore, dan fi'il amr, dan fi'il nahi. 5. Asma mutamakkinah, yaitu semua isim yang dibentuk atau diturunkan dari akar kata atau masdar seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabbahah, dan bentuk-bentuk isim lainnya yang menerima perubahan. 6. Qawaid sorfiyah, yaitu kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang pembentukan dan perubahan kalimah berbahasa Arab seperti kaidah tentang ilal, pembuangan, penggantian atau penukaran harf illah, ziyadah, penambahan harf dan atau sejenisnya, harf, pembuangan harf ibdal, penggantian harf sahih, qalb, penukaran posisi harf, dan idgham, memasukkan harf ke harf yang sejenis. 7. Mawazin wa amsilah at-tasrif, yaitu acuan-acuan dan contoh-contoh praktis tentang perubahan kata dari akarnya dan proses pembentukannya. 8. Al-makna as-sorfi, yaitu makna yang muncul dari setiap perubahan pada kalimah seperti ziyadah, penambahan huruf atau sejenisnya, dan makna yang terjadi pada setiap pembentukan kalimah baru dari akar kata yang tunggal seperti makna dari fi'il madi, fi'il mudore, dan fi'il amr, dan fi'il nahi, serta makna dari isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, kata sifat objektifah, dan sebagainya. Ringkasnya, ilmu sorof ialah ilmu yang mengkaji ketentuan perubahan bentuk kata bahasa Arab atau qawaid sorfiyah, atau secara khusus membahas asma mu'robah atau mutamakkinah, isim-isim yang dapat berubah bentuk, dan af'al mutasorrifah atau fiil-fiil yang menerima perubahan berikut makna-makna yang terkandung di dalamnya. Maudu'u sorfi, objek ilmu sorof, al-kalimatul arabiyyatu minal asma'il mu'robati wal af'alu al-mutasorrifah wa ma yata'allaku biha min ma'aniha as-sorfiyah wa qawaid tasrifuha au tahwiluha fi hali ifradiha qabla intizamiha fil jumlah. Selanjutnya, meskipun kalimah harf partikel tidak menjadi topik utama ilmu sorof karena bentuknya yang tetap atau tidak berubah, kalimat sorof tetap disinggung dalam ilmu sorof sebagai suplemen, sebab kalimah harf juga memiliki bentuk yang khusus dan berbeda dengan kalimah isim dan kalimah fiil. Menjelaskan bentuk kalimah harf merupakan tugas ilmu sorof, karena ilmu sorof secara khusus mengkaji bentuk-bentuk kalimah. Selain itu, dengan mengetahui bentuk kalimah huruf, pelajar bahasa Arab diharapkan lebih mantap dalam menguasai perubahan bentuk kalimah dan tidak terkecoh dengan kalimah-kalimah yang tidak mengalami perubahan bentuk. C. Spesifikasi kajian ilmu sorof. Sebagaimana dijelaskan pada definisi dan objek kajiannya, ilmu sorof secara khusus mengkaji semua kalimah berbahasa Arab yang belum tersusun di dalam jumlah atau struktur kalimat dan perubahan-perubahan yang terjadi padanya. Kaidah-kaidah yang mengatur perubahan bentuk kalimah serta makna yang timbul akibat perubahan tersebut, akan tetapi perubahan yang dikaji dalam ilmu sorof terbatas pada perubahan yang bersifat pembentukan kalimah yang lazim disebut dengan istiqoq dan tasrif, bukan perubahan bunyi akhir kalimah yang telah tersusun di dalam jumlah yang lazim disebut i'rab. Dari paparan di atas, spesifikasi kajian ilmu sorof dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Ilmu sorof membahas semua kalimah berbahasa Arab yang dapat berubah atau menerima perubahan bentuk seperti isim fa'il,
isim maf'ul, dan sifat musyabahah yang diturunkan dari masdar serta fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, dan fi'il nahyi. 2. Ilmu shorob membahas perubahan kalimah dalam keadaannya yang tunggal atau belum tersusun di dalam jumlah atau struktur kalimat. 3. Perubahan yang dibahas di dalam ilmu shorob terkait dengan pembentukan kalimah baru atau turunan kata, baik berupa asma mu'robah atau mutamakkinah, atau isim-isim yang dapat berubah bentuknya, maupun af'al mutasorrifah, yaitu fiil-fiil yang menerima perubahan. 4. Karena membahas pembentukan kalimah baru atau turunan kata, ilmu shorob secara khusus mengkaji perubahan al-huruf al-asliyah, yaitu huruf-huruf asli atau konsonan akar yang menjadi elemen dasar konstruksi kalimah. 5. Ilmu shorob juga membahas asal al-mustaqot, yaitu akar semua kalimah yang dibentuk atau diturunkan, serta mengkaji wazan atau penimbang acuan kata yang menjadi patokan bagi semua kalimah yang dibentuk atau menjadi turunannya. 6. Meskipun ilmu shorob lebih banyak membahas kalimah bahasa Arab, makna-makna yang muncul dari setiap perubahan bentuk kalimah juga menjadi spesifikasi kajian ilmu shorob. Artinya ilmu shorob juga mengkaji makna dari kata-kata yang berubah itu. Adapun ilmu nahwu mengkaji kondisi akhir setiap kalimat yang telah tersusun di dalam jumlah atau struktur kalimat. Secara lebih spesifik, ilmu nahwu didefinisikan sebagai berikut. Ini ilmu nahwu kan sudah ya, itu di modul 1. Jadi paham ya perbedaan ilmu nahwu dan ilmu shorob. Intinya ilmu nahwu itu ilmu yang membahas perubahan akhir suatu kalimat. Kalau ilmu shorob adalah ilmu yang membahas perubahan bentuk dari suatu kata, dari suatu kalimat, dari suatu huruf ya. D. Peletak dasar ilmu shorob dan alasan kelahirannya. Para ahli bahasa, utamanya ilmu shorob, berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu shorob atau siapa yang membidani lahirnya ilmu shorob. Pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa perintis ilmu shorob ialah Mu'az bin Muslim al-Hara, yang seorang ulama Kufah yang meninggal di Kufah pada tahun 187. Akan tetapi pendapat ini tidak sepenuhnya benar, sebab Alkitab karya Sibawayh syarat dengan persoalan perubahan kata atau ilmu shorob. Hanya saja apa yang dikaji oleh Mu'az bin Muslim pada saat itu terfokus pada persoalan-persoalan pembentukan dan perubahan kata dengan menampilkan latihan-latihan. Menurut Mustafa Al-Gholayaini, munculnya ilmu-ilmu bahasa Arab tidak terlepas dari kekhawatiran bangsa Arab terhadap lenyapnya bahasa mereka ketika berinteraksi dengan bahasa-bahasa asing. Kekhawatiran ini mendorong bangsa Arab untuk menuliskan bahasa mereka dan meletakkan dasar-dasar pengetahuan kebahasa-Araban ke dalam kamus-kamus bahasa. Dasar-dasar pengetahuan inilah yang kemudian dikenal dengan al-ulum al-arabiyah atau ilmu-ilmu kebahasa-Araban. Tujuan dan manfaatnya untuk menjaga kesalahan berbahasa Arab dan menuliskan kosakatanya sesuai dengan kaidah atau acuan yang benar. Tujuan tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut. Al-hufazu ala haqaiqi lafzi wa kitabatil mufradat al-lugawiyah walati bima'rifatuha ala asasi sahiha atau natawassalu ila fahmi syari'ah wa syu'uniyah al-mukhtalifah. Menjaga realitas bunyi bahasa dan penulisan kosakatanya, yang dengan mengetahui kosakata bahasa sesuai kaidah yang benar, kita akan sampai pada pemahaman tentang ajaran Islam dan berbagai persoalan yang terkait dengannya. Oke, itu aja ya kita pembahasannya. Cukup sekian ya. Kurang lebihnya ini saya mohon maaf ya, karena saya juga masih belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.